Raja kami Tuhan. Karena anugerah-Mu besar Tuhan bagi hidup kami. Anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus tenggelam dalam hadirat Tuhan. Kami terus menikmati Engkau saat ini Tuhan. Engkau ada dalam hidup kami, hati kami Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Amin Tuhan. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Terima kasih Tuhan, Engkau anugerah terbesar bagi hidup kami. Sama-sama katakan, kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu.
namamu. Amin Tuhan. Karena Yesus Kami tahu Engkau anugerah terbesar bagi setiap hidup kami Tuhan. ku naikkan syukur. Kami membawa setiap syukur kami di untuk hadapan Tuhan. kemurahan-Mu. Karena kami tahu kemurahan Tuhan Hanya besar. Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, Tinggikan namamu. karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk Kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku. Tinggikan Kami tinggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami tinggikan Engkau saat ini Tuhan. anugerah terbesar. Kami naikkan syukur. Amin. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau Anugerah terbesar. Hanya Yesus anugerah terbesar. Anugerah melimpah, anugerah-Mu besar. Haleluya, haleluya. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Bawa setiap penyembahan-Mu. Haleluya. Kau anugerah terbesar. Kau anugerah terbesar. Yesus Tuhan. Kau anugerah kami Tuhan. Kau anugerah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang akan kami dengar hari ini. Biarkan Tuhan berikan kami hati seorang murid yang duduk diam mendengar firman-Mu, telinga seorang murid, supaya apa yang kami dengar boleh menjadi rema di hidup kami, merubah hidup kami menjadi sempurna seperti Kristus. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita akan bahas yaitu adalah hati yang bersukacita. Kenapa hati? Selalu doa berkat kita, jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Hati adalah sumber hidup seseorang. Dikatakan juga di Roma, jikalau hati ini bersih, maka akan terpancarkan hal yang bersih. Kalau hati ini tidak bersih, maka akan terpancarkan hati yang tidak bersih. Karena itu hati penting sekali untuk kita jaga. Nah, hari ini kita akan berbicara hati yang bersukacita. Kita lihat dulu Matius 2 ayat yang 10, saudara. Ini adalah cerita orang Majus. Ya, ketika dikatakan apa? Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Ketika mereka melihat bintang itu, bersukacitalah orang Majus itu. Saudara, orang Majus dituntun oleh bintang.
hatinya bersukacita. Kita dituntun oleh firman-Nya, seharusnya hati kita juga bersukacita. Kenapa hari ini kita dituntun firman, tapi hati tidak bersukacita? Orang Mazus ini belum dituntun oleh firman, dia hanya dituntun oleh cahaya bintang, tapi hatinya bersukacita. Mereka belum mengenal firman, mereka belum mengenal Yesus, mereka belum mengenal siapa itu Mesias dan Juru Kristus. Tetapi kita yang sudah mengenal Yesus, kita mengenal Juru Selamat, kita mengenal keselamatan, kita tahu siapa Tuhan kita. Tetapi ketika firman-Nya menuntun hidup kita, kenapa hati kita tidak pernah bisa bersukacita? Saudara, hari ini yang saya katakan adalah apa? Bersukacita itu bukan karena keadaanmu. Saya ulangi, bersukacita itu bukan karena keadaanmu, saudara. Tetapi bersukacita itu karena dari dalam itu mengelilingi yang dari luar. Puji Tuhan. Arti esensi kata bersukacita itu bukan karena keadaan kita. Kerap kali sukacita kita dipengaruhi oleh keadaan kita. Kondisi enak, kita bisa bersukacita. Kondisinya baik, kita bisa bersukacita. Kondisinya semua itu ada, kita bisa bersukacita. Kondisinya semua itu mengenakan, kita bisa bersukacita. Tetapi dibalik saja keadaannya. Ketika tidak ada kondisi yang enak, apakah kita masih bisa bersukacita? Ketika keadaannya sedang tidak ada jalan keluar, apakah kita masih bisa bersukacita? Ketika jalan kita buntu, apakah kita masih bisa bersukacita? Ketika melihat keadaan yang tidak mendukung kita, apakah kita masih bisa bersukacita kepada Tuhan? Kalau orang Kristen tidak pernah bisa bersukacita, hati-hati. Berarti dia belum mengerti esensi kata bersukacita. Orang Kristen itu boleh sedih. Saya katakan bersukacita bukan berarti tidak boleh sedih. Boleh sedih, tetapi hatinya jangan dilingkupi oleh kesedihan. Tetapi hatinya dilingkupi oleh sukacita. Walaupun dia sedih, dia kehilangan, dia merasa rugi, tapi hatinya tetap bersukacita. Nah, saudara, jadi hari ini jangan sedih, jangan kita lagi berduka cita terus. Boleh berduka cita, kita kehilangan seseorang, kita ditinggal seseorang, boleh berduka cita, tapi hatimu jangan dilingkupi oleh duka cita. Tetapi hatimu harus dipenuhi oleh sukacita. Yakobus 1 ayat yang kedua, ini lebih heran lagi, saudara. Apa katanya? Yakobus 1 ayat yang kedua, saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sudah, dikatakan kita itu harus menganggap sebagai suatu kebahagiaan. Kalau kita sampai jatuh ke dalam pencobaan, wah enggak bisa dong. Kalau kita dicobai, kita dalam pencobaan, bagaimana bisa berbahagia? Bagaimana bisa bersuka cita? Nggak pernah bisa, saudara. Tapi Paulus mengajarkan hari ini, kalau kita di dalam pencobaan, anggaplah itu suatu kebahagiaan. Kenapa? Karena justru Paulus menyadari, hanya dengan pencobaan, kekuatan Tuhan itu sempurna. Di dalam kelemahankulah nyata kekuatan Tuhan. Nah, anggap, berarti bukan kita tidak boleh ada namanya kesusahan. Ada kesusahan, ada pencobaan, tapi kita harus anggap itu sebagai kebahagiaan. Ini tentunya kontradiksi dengan ayat-ayat yang bersukacita di Perjanjian Baru selain dari Yakobus, saudara. Ya, kita boleh belajar hari ini bersukacita bukan karena keadaanmu, tapi karena hati terpancar sukacita mempengaruhi keadaanmu. Sejelek-jeleknya keadaan kita, seburuk-buruknya keadaan kita, masih ada harapan. Yaitu sukacita yang Tuhan titipkan dalam hati orang percaya. Ayo saudara, hati mesti bersukacita, dilingkupi oleh sukacita. Kita buka firman Tuhan berikutnya, Yohanes 15 ayat yang 10 sampai yang ke-11. Perhatikan ini baik-baik saudara. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya.
Semuanya itu kukatakan kepadamu. Apa yang dikatakan Tuhan? Tinggal dalam Tuhan. Aku dalam kamu, kamu dalam aku. Supaya apa, saudara? Sukacitaku ada di dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi penuh. Puji Tuhan, saudara. Mungkin kalau keadaan baik itu kita bisa berbicara yaitu senang. Ya. Siapa sih tidak senang kalau kita diberi kado, kita diberi hadiah, keadaan baik, keadaan normal, semua senang. Tapi apakah itu sukacita? Bedanya apa? Saudara, sukacita itu berasal dari Tuhan. Tidak ada manusia bisa mencari sukacita, tidak ada. Sukacita itu berasal dari Tuhan. Tadi firman-Nya mengatakan apa? Supaya sukacitaku ada padamu. Sukacita Tuhan diberikan kepada kita. Bapak Ibu, bedakan antara senang dan bersukacita lain. Kalau kita bicara bahasa Inggris, itu happy dan joy. Mungkin happy bisa kita pengaruhi oleh keadaan kita. Tapi joy, keadaanmu tidak pernah bisa mempengaruhi keadaan hati kita. Puji Tuhan, saudara. Dan dikatakan apa? Ayat 11 tadi, saudara. Dan sukacitamu menjadi penuh. Puji Tuhan. Penuh. Penuh itu full. Udah tidak ada tempat lagi. Sudah paling mentok. Sudah paling maksimal kapasitasnya. Hari ini kalau kita ingin memiliki sukacita yang penuh, ayo datang kepada Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Jikalau Tuhan di dalam hidup kita di dalam hatinya Tuhan, maka sukacitamu akan menjadi penuh. Puji Tuhan. Hanya dengan cara itu. Tidak bisa sukacita kita penuhkan dengan cara yang lain. Kita berdoa terus, tidak pernah bisa memenuhkan sukacita kita, saudara. Kita menangis terus pun tidak pernah bisa memenuhkan sukacita kita. Sukacita kita hanya bisa penuh hanya di dalam Tuhan. Karena itu hari ini, ayo saudara, kita dekat kepada Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman. Kita melakukan kehendak Bapa di surga. Maka sukacita kita menjadi penuh. Puji Tuhan, kata penuh luar biasa loh saudara. Kalau kita bicara botol, itu penuh, tidak mampu menampung lagi. Berarti itu ukuran paling tinggi, ukuran paling maksimal. Penuh. Wow. Siapa hari ini yang tidak mau penuh sukacita dalam hidupnya? Saya percaya semua orang ingin penuh sukacitanya. Tapi mereka tidak mau melekat kepada Tuhan. Mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Mereka tidak mau untuk datang menyembah kepada Yesus. Hari ini kalau kita orang Kristen, kita menyadari hanya dengan cara ini kita boleh mendapat sukacita penuh. Maka tidak ada jalan lain. Kita harus kembali kepada Tuhan. Haleluya. Kita buka berikutnya, saudara. 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-16. Apa katanya? Bersukacitalah senantiasa. Senantiasa itu semua keadaan. Keadaan baik, tidak baik, enak, tidak enak, bersukacitalah senantiasa. Saudara, dunia tidak pernah bisa memberikan 100% sukacita. Mungkin dia hanya bisa memberikan 99, tapi itu bukan penuh. Hanya dalam Tuhan menjadi penuh. Hari ini senantiasa keadaan kita, kondisi kita, kehidupan kita, lingkungan kita, keadaan bisnismu, keadaan kesehatanmu, bersukacitalah senantiasa. Saya percaya kalau orang Kristen selalu bersukacita, maka hidupnya ada semangat yang baru. Saya percaya kalau orang Kristen hidupnya bersukacita, maka hidupnya tidak mungkin putus asa. Saya percaya kalau orang Kristen itu hidupnya bersukacita, saya percaya apa? Maka hatinya tidak mungkin jauh dari Tuhan. Karena dia hanya percaya, hanya dengan dekat Tuhanlah sukacita kita menjadi penuh. Penuh, saudara. Apalagi kita mau andalkan dunia, andalkan uang, andalkan jabatan, kemampuan, kekuatan, tidak bisa penuh. Hanya dalam Tuhan bisa penuh. Itu, saudara. Maka bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah dalam setiap keadaan kita. Bersukacitalah waktu demi waktu.
Bersukacitalah selalu, senantiasa, itu yang dikehendaki Tuhan. Nah saudara, saya selalu ungkapkan kata bersukacita itu dengan semangat. Ya. Kalau orang itu walaupun dia susah, dia bersukacita, pasti ada semangat. Karena dia tahu hanya Tuhan yang bisa menolong dan memberikan kekuatannya kepada kita. Kita buka ayatnya ya, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Wow, luar biasa. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Apa artinya ini? Saudara, kelap kali saya ketika besuk orang sakit ya, saya bilang, ayo Bu, hati yang gembira dong, karena itu obat yang manjur gitu. Kerap kali mereka juga mengatakan demikian. Lah Bapak kan belum pernah kena penyakit kanker stadium 4. Bagaimana bisa bergembira? Oh, saya bilang betul juga ya. Saudara. Apa artinya firman Tuhan ini? Ini mengalami satu yang namanya arti yang sangat dalam, saudara. Hati yang bergembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Artinya apa? Artinya hari ini, hatimu boleh bergembira, hatimu boleh sedih, hatimu boleh terluka, hatimu boleh tertinggal, hatimu bisa disakiti orang, hatimu bisa menangis, hatimu bisa meratap, tapi semangatmu tidak boleh patah. Itu kuncinya. Kenapa? Kalau orang punya semangat, maka hatinya bisa bergembira. Oh ya saudara, kalau dia semangat membuat hatinya bisa bergembira. Tapi kalau semangatnya patah, susah untuk membuat hati itu gembira. Susah sekali. Kuncinya semangat dulu. Bapak Ibu, ketika hati itu bergembira, pasti ada semangat. Hati bisa bergembira karena ada semangat yang menggebu-gebu. Semangat dulu, saudara. Hari ini orang Kristen, ayo semangat. Dalam bekerja semangat, melayani semangat, berkeluarga semangat. Semua semangat itu dulu. Maka hati yang sedih bisa dibikin hati yang bergembira. Itu bonusnya. Semangatnya patah, tulang kering. Tulang kering tidak bisa ngapa-ngapain. Tulang kering tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau ada semangat, walaupun hatimu sedih, terluka, dirubah menjadi bahagia. Hatimu mungkin sudah dirugikan orang, dirubah menjadi hati yang mengampuni orang. Karena ada semangat. Nah, kalau ada semangat, hati bergembira, bonusnya ada kesembuhan. Obat yang manjur. Maka dari itu semangat dulu. Wah, hati saya gembira kok Pak, tapi nggak ada semangat. Nggak mungkin, saudara. Hati bergembira itu karena ada semangatnya dulu. Kalau nggak ada semangat, nggak bisa bergembira. Semangat, bergembira. Semangat, bergembira. Itu kuncinya. Jadi harus hati itu semangat. Maka bisa bergembira. Amsal 13. Amsal 15 ayat 13. Nah, perhatikan. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Dan dikatakan apa? Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Perhatikan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, saudara. Tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati nggak boleh pedih. Maka hati harus dijaga dengan baik, dengan kewaspadaan. Kalau hati pedih, semangatmu selesai. Itu kata Amsal, saudara. Tapi kalau hatimu bergembira, maka dua manfaatnya. Obat manjur. Yang kedua, muka kita berseri-seri. Puji Tuhan. Hati bergembira. Mukanya berseri-seri. Bisa ada obat yang manjur. Kuncinya semangat. Hari ini ayo semangat, saudara. Jangan patah semangat. Punyalah semangat yang kuat, yang tekad, yang bulat. Karena apa? Kita hanya bisa dengan semangat, kita bisa mendapat hati yang gembira. Semangat! Nah, maka dari itu orang yang bersukacita pasti semangat. Kalau orang semangat, hatinya bergembira. Puji Tuhan! Maka hari ini, ayo Bapak Ibu, milikilah hati yang bersukacita. Milikilah hati yang selalu bersukacita dalam keadaan apapun. Terakhir ayat firman Tuhan, Filipi 4.
Ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bukan bersukacita karena daging kita. Bersukacita karena uang kita. Bersukacita karena keadaan kita. Bersukacita karena kemampuan kita. Bersukacita karena kesehatan kita. Bukan, saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini bersukacita di dalam Tuhan karena Tuhan. Saudara, ayo hari ini milikilah hati yang bersukacita di dalam Tuhan. Keadaanmu mungkin tidak mengenakan. Mungkin corona masih ada. Mungkin COVID mengganggu bisnismu. Mungkin COVID mengganggu kesehatanmu. Mungkin COVID mengganggu sosialisamu. Mungkin COVID mengganggu politikmu. Mungkin COVID mengganggu negaramu. Mungkin COVID mengganggu keadaanmu. Ingat, sukacita bukan dari luar, tapi dari hati itu terpancar keluar sukacita. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami hari ini boleh sadar arti kata bersukacita. Karena itu biarkan kami selalu bersukacita senantiasa dalam keadaan kami. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Hati kami dilingkupi oleh kata sukacita, oleh berkat sukacita itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin.